guys, jadi hari ini aku lagi ada di Yogyakarta dan ini aku lagi perjalanan menuju Candi Prambanan. Nah, ini aku udah sampai di Candi Prambanan. Kebetulan di Candi Prambanan ini lagi panas banget nih guys. Jadinya aku sewa ojek payung. Di sini disediain sewa ojek payung, harganya 10.000 aja. Kita bisa pakai sampai nanti kita keluar dari wahana Candi Prambanan ini. Nah, aku juga udah beli tiketnya. Kebetulan aku beli tiketnya secara online, jadi aku nggak perlu ngantri-ngantri karena biasanya kalau misalnya di sini itu suka antri dan juga kadang lebih mahal, lebih murah di online sih untuk harga tiketnya. Nah, ini aku jalan dulu untuk nanya-nanya masalah perihal check-in-nya atau masuknya. Di sini kita nanti di-scan dulu itu. Kita harus nge-scan barcode yang udah kita beli. Nah, ini aku nge-scan barcode-nya untuk aku masuk. Nah, ini juga yang lain juga harus di-scan dari barcode-ku. Nah, ini kita udah berhasil masuk semua nih guys. Dan halamannya luas banget. Kebetulan ini suami aku megangin payung aku. Aku udah panas banget lah pokoknya di situ udah kayak vampir, nggak bisa aku kena panas karena aku gerahan orangnya guys. Nah, ini kami udah pakai kacamata hitam. BTW ini bukan tukang pijat ya guys, karena pakai kacamata hitam lalu pakai payung. Nah, ini dia, kita udah mendekati candinya dan jalannya lumayan jauh juga nih guys dari depan loket itu. BTW kalau kesini itu lebih enak itu siang menjelang sore guys, karena biar bisa sambil lihat sunset gitu. Ini tutupnya kalau nggak salah itu jam 5 atau jam 6 gitu. Nah, itu dia guys, itu dia Candi Prambanannya. Kelihatan kan? Candinya cantik banget, Masya Allah. Pantesan banyak turis-turis yang kesini. Nah, di sini kebetulan lagi ada event Come See Me dari Mie Sedap. Nah, ini aku mau masuk, mau lihat-lihat acara event di dalam. Ini kita masuk lewat lorong guys. Jadi ini aku masuk dulu ke dalam lorongnya. Susah banget. Bentar-bentar kayak orang buta jadinya. Nah, ini aku akhirnya disuruh masuk lewat sini. Dan pas di dalamnya itu kita bisa lihat ada mbak-mbak yang jagain. Nah, ini nih tanda kayak ucapan selamat datang gitulah. Ini ada makanannya, disuruh pilih untuk 2 pilihan makanan. Nah, ini aku langsung lanjut lagi. Kita menembus ruang dan waktu, anjay. Enggak. Ini aku keluar. Panas banget tapi guys ini, sumpah. Udah panas, gerah, gak ada minum. Wih. Tuh, kan, sok cantik memang. Dari sini ada badutnya juga yang bakal beratraksi. Jadi di sini aku lagi cari-cari tahu di mana tukang air. Tidak, aku butuh minum. Tapi ternyata nggak ada air putih. Jadinya kita cari yang ada aja di sini lah ya guys ya. Tuh cantik kan guys, di ujung sana itu ada panggungnya. Kebetulan panggungnya itu kemarin diisi sama tantri kotak. Nah, ini aku lagi jalan tuh kan, sosok kan, wih, sok banget, males sekali aku liatnya. udah panas, wih, gerah di sini guys. Tapi walaupun gerah ada angin-anginnya sih. Nah, ini aku lagi mau cari minum karena aku haus banget. Aku haus, sangat haus. Sini ada Golda, ada Floridina juga. Nah, ini aku sama suami aku mau beli minum karena kami kehausan alias dehidrasi. Kami berdua tuh lihat udah hidung. Nah, ini aku akhirnya beli Floridina. Di sini ada juga tuh kolam bolanya itu untuk mandi bola anak-anak. Ini aku beli Floridina tapi belinya bukan yang botolan gitu guys, tapi ada
varian minumannya gitu nih, mbak-mbaknya ngasih tahu aku nanya minuman yang enaknya itu apa. Akhirnya aku milih 2 rasa yang berbeda, tapi aku lupa guys itu rasanya apa aja yang aku pilih. Akhirnya aku pilih itulah, pokoknya dua minuman itu yang berbeda, satu untuk suamiku, satu untuk aku. Itu aku bayar. Jangan lupa bayar dulu guys, karena kalau nggak bayar nanti dimarahin, dikirain kita mau maling. Nah itu ada bola-bolanya untuk mandi bola, tapi bolanya dikit banget ya kan, nggak cukup lah kalau aku yang berendam di situ. Nah ini aku dapat undian katanya, karena aku beli 2 minuman itu dapat 1 undian, dan ternyata aku dapat Floridina minumannya 1. Tadinya di situ ada door prize-nya apa ya, aku lupa kalau nggak salah. Nih minumannya, yang satu aku cari yang seger, yang satu agak bersoda dikit gitu lah guys. Nah ini dia hadiahnya Floridina nih. Kami cari tempat untuk nyantai-nyantai duduk gitu, karena jujur li kalau di bawah pohon itu adem banget, karena banyak pohon kan jadinya adem. Kalau misalnya yang nggak ada pohonnya tuh kayak gersang gitu. Jadi di sini aku mutusin untuk cari tempat duduk yang memang di bawah pohon, dan kalau bisa itu yang ada bin bednya. Nah ini dia nih, aku udah dapet tempat duduk sama suami aku. Ini kami minum, aku duduk di bin bed ala-ala gitu kan, cheers sih kayak kalian. Suami aku masih pakai kacamata hitam guys. Di sini aku lagi sibuk nelfonin kakak iparku nih, nggak tahu dia di mana. Kami mencar gitu, dia sama suaminya. Nah kan tuh suami aku sibuk aja makan, aku sibuk nelfonin. Ya beginilah namanya rumah tangga guys. Tapi gak apa-apa, seru banget, seru. I'm so happy. Yay. Ini di sini masih sibuk, aku nelfonin kakak ipar aku gitu, karena jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang kami pusing carinya kan, nanti lost contact. Kan gaya banget sih Tata ini, memang udah nyantai-nyantai aja tuh rebahan. Memang tim rebahan gak cocok untuk jalan-jalan, gak pantas untuk jalan-jalan. Jadi enak rebahan everywhere, dimana aja kita rebahan guys. Yang penting apa? Yang penting nyantai. Gak lupa itu minumannya enak sih, tapi kalau yang hijau itu rasanya kayak ada rasa-rasa min Pepsodent gitu. Kan apa aja itu aku liatin tuh, gak jelas banget. Ini sambil ngobrol tuh kan, ada lagi aja tingkahnya, dia joget-joget. Apa yang dia jogetin tuh kan, memang anak TikTok ini tuh. Kalau dilihat-lihat kocak juga ya. Nah ini dia kakak iparku sama bang iparku udah ketemu. Kita makan nongki bareng di sini sambil nunggu sunset agak sorean, supaya pas ke candinya itu nggak terlalu panas. Di sini kami masih nyantai. Nah ini udah menunjukkan pukul jam 3 sore. Akhirnya aku memutuskan untuk jalan menuju candi. Aku jalan menuju candi itu tuh, tapi dengar musik joget. Memang anak TikTok ini di mana-mana joget terus. Di mana ada musik ya dia joget. Musik yang dia tahu ya joget. Liatin aja tuh suami aku lagi ngoceh-ngoceh, aku joget aja. Nah itu dia, kita harus jalan menempuh perjalanan jauh. Panas ya kan. Nah ini dia ada kayak sejarah Candi Prambanannya itu. Ini kami masih harus jalan. Nah ini aku jalan, ini pintu masuknya. BTW di pintu masuk ini kita nggak perlu unjukin lagi, karena kalau udah berhasil masuk sini berarti dia udah punya tiketnya gitu. Ini pemandangan dari dekat untuk candinya. Masya Allah cantik banget ya kan.
Udah gitu mataharinya tuh udah kayak mau turun. Di sini banyak juga, selain turis asing, banyak juga orang-orang yang lagi selesai wisuda itu datang untuk foto-foto. Nah itu, tapi kita harus jalan lagi ke sananya karena masih agak jauh guys. Nah itu serpihan-serpihan ternyata candi yang udah rubuh atau udah rusak, udah runtuh gitu. Nih tuh, baru jalan dikit udah engap, baru jalan dikit udah gerah. Siapa lagi kalau bukan aku? Ya namanya juga orang gendut. Ini indah banget sih, Masya Allah. Wishlist aku tuh nanti kalau aku punya anak, aku bisa balik lagi ke Jogja sama suami aku sama anak aku. Nah ini tuh bangunan yang udah runtuh atau udah rapuh. Ini banyak banget loh guys di sini turis-turis asing tuh kan. Depan aku juga ada. Kan Masya Allah banget kan. Ini aja belum sunset guys. Ini masih mendekati sore hari. Tapi udah bagus banget view-nya kalau dari dekat. Ini kami kebetulan kalau untuk masuk candinya itu masih agak jauh guys. Jadi harus sabar-sabar aja dulu ya kan. Nah ini udah deket. BTW muka udah gak bisa dikondisikan, udah gerah segala galanya lah, itulah pokoknya. Udah kayak tukang pijit pakai kacamata hitam bawa payung. Ntar lagi juga jualan kerupuk ini di candi. Nah Masya Allah, ini dia udah sore hari. Mataharinya udah mulai kelihatan di belakang candi itu. Tuh ada bule guys, bule banyak banget, bule yang minta foto. Tapi enggak lah, aku gengsi. Ngapain aku minta foto sama bule? Biasanya bule minta foto sama aku, ya kan? Maafin jadi pede banget nih guys. Hai. Nah ini aku mau naik ke dalam candinya karena aku juga udah lupa, udah lama banget aku nggak ke candi. Dulu aku ke candi pas aku kecil aja sama orang tua aku. Jadi sekarang aku sama suami aku untuk naik candi. Kebetulan ini yang naik itu kayak dibatasi gitu loh guys. Karena mungkin ini bangunan tua gitu kan. Bangunannya takut runtuh atau gimana kalau nggak dibatas-batasin. Dan kita nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti di tangga karena lihatlah di bawah itu banyak orang yang mau naik juga. Jadi kita harus langsung jalan, nggak boleh sampai berhenti kayak gitu. Pokoknya jalan-jalan terus lah, antri panjang. Tapi nanti itu pas udah sampai atas itu aku nggak milih sampai ke atas lagi. Jadi karena di atas itu sangat rame, akhirnya aku ini memutuskan untuk langsung ke samping aja gitu nanti. Karena kan tuh di atas rame banget. Akhirnya aku ke samping sama suamiku. Ini kakak iparku juga mencar, nggak tahu lah dia di mana itu. Nah ini dia udah di samping dari candi. Lihat, Masya Allah banget ya, indah banget. Keren sih yang bangun candi ini. Ini juga rame karena banyak turis asing yang mau tahu tentang sejarah berdirinya Candi Prambanan ini. Nah, jadi banyak turis mancanegara itu pada datang untuk cari tahu info-info atau sejarah di Yogyakarta. Salah satunya itu adalah candi. Karena candi itu bisa dibilang kalau candi yang di daerah Jogja sini tuh memang bagus gitu. Nah ini aku udah capek banget kan guys, jadinya aku mutusin cari jalan yang cepat untuk menuju luar karena pertama udah lumayan juga jauh jalannya. Terus aku udah lama. Nah di sini aku lagi mau foto dulu. Nah ini aku menuju arah jalan keluar. BTW di sini juga tersedia tour guide untuk menjelaskan sejarah-sejarah dari candi ini. Jadi kalau kalian mau tahu tentang sejarah lebih jauh lagi, kalian bisa pakai tour guide.
Tapi di sini aku nggak pakai tour guide karena sedikit banyaknya udah aku baca sejarah ini dari Google gitu. Tapi kalau turis-turis asing semua itu pada pakai tour guide rata-rata. Karena kan mungkin translator juga ya untuk bahasanya. Dan aku juga nemu salah satu bule yang ngomong pakai bahasa Jawa gitu guys, lucu banget gak sih? Nah, ini aku mau antri untuk keluar dari candi ini karena udah semakin sore, semakin rame, dan juga aku karena kebelet untuk buang air pipis. Jadi aku buru-buru untuk cari tempat keluarnya. Cuma karena ini ya tetap aja masih antri-antri aja guys. Jadi kita harus sabar. Kalau kalian kesini aku saranin sih bawa air mineral sendiri ya, karena kalau udah di dalam itu nggak ada yang jual air mineral. Jadi kalau bisa udah sedia dari luar gitu. Ini masih antri karena di depan masih ada turis yang diceritakan tentang sejarah candi ini gitu. Nah ini dia udah sampai di pintu luar, tapi kita harus tetap antri. Budayakan mengantri ya guys, jangan nyerobot gitu. Apalagi kalau di sini itu masih identik dengan mistis juga. Terus untuk ucapan juga harus dijaga. Nah ini candinya juga dari samping, dari belakang, tapi candi yang lain. Ini candi yang aku naikin tadi. Ternyata seluas itu kalau udah kita naik guys. Di sini rame banget kan. Kalau dilihat bisa kayak tempat semut, banyak banget orang-orangnya. Aku udah lelah banget di sini karena aku udah kebelet banget mau buang air pipis. Jadinya aku buru-buru, aku bilang sama suami aku, ayo sayang cepetan, aku udah nggak tahan ini pengen pipis. Akhirnya ya udah, kita cari jalan keluarnya dulu. Ternyata di dalam itu masih kekok juga untuk cari jalan keluarnya, tempat keluarnya guys. Ini aku masih cari toilet juga karena di dalam itu susah toilet. Ternyata harus keluar dulu dan menuju lapangan terdekat yang ada toiletnya. Ini udah bener-bener gerah banget sih. Sebenarnya bukan gerah apa, angin ada, cuma karena gerah-gerah ini aja jalan tuh masih harus jalan lagi. Nah ini dia, masih ada bule lewat. Nah ini dia pintu keluarnya untuk menuju toilet. Aku lewat yang ada lapangan ini. Ini aku belum tahu sih untuk sejarah di sini tuh apa batu-batuannya itu. Apa mungkin candi-candi yang udah runtuh juga, yang udah hancur juga atau gimana, puing-puing candi. Jadi nanti coba aku cari tahu lagi lebih dalam tentang candi ini. Nah ini muka udah gak bisa dikondisikan. Di satu sisi aus, di satu sisi lagi mau cepat-cepat menuju toilet. Nah ini dia, aku udah di penghujung akhir candi. Aku mampir dulu di pusat perbelanjaan oleh-oleh. Aku gak lupa juga beliin oleh-oleh untuk orang rumah, untuk mertuaku, untuk keluarga suamiku. Ini ada salak murah banget, dan di sini ibunya itu ramah banget, bener-bener ramah. Kita boleh tester dong. Cantik banget kan tuh jambunya. Nah ini aku di sini beli perdodolan. Pokoknya makanan-makanan oleh-oleh yang ada di sini. Itu juga ada aksesorisnya murah-murah banget guys. Jadi buat kalian kalau misalnya mau belanja oleh-oleh, sebenarnya di sini lebih murah sih dibanding Malioboro. Nah ini kami udah beli banyak banget. Dah segitu aja dulu, dan ini kami lagi mau pamit pulang sama mbak-mbak yang belanjanya. Doain kita bisa balik lagi ke sini ya mbak, bareng-bareng. Apalagi nanti sama anakku. Nah kami mau pamit dulu guys, sampai jumpa.